Jadi benar-benar Bu, dan kita pun sampai sekarang belum tahu pandemi ini akan berakhir kapan dan berakhirnya gimana, kita juga nggak tahu. Angka kematian sudah tinggi sekali, bahkan ini kan sudah ledakan ya Bu ya, lonjakan. Kita semua tahu, pasti kita semua tahu banyak teman kita, saudara, orang-orang kita kenal itu sudah pergi dengan cepatnya. Istilahnya kita sekarang ini harus siap meninggalkan atau ditinggalkan. Ya, itu ada teman saya tuh di rumah sakit dokter, anggota keluarganya 9 orang Bu kena, 4 sudah meninggal. Ya. Wow. Ini anak buah saya juga gitu, masih muda, tapi ada komorbid asma juga sekarang sedang gawat, sedang di ruang isolasi, sedang berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Ya kita berdoa dia bisa diberi anugerah kesembuhan ya. Jadi memang sekarang ini kondisi benar-benar mengerikan karena fasilitas kesehatan sudah jenuh, sudah penuh, banyak nakes yang juga terkena, banyak dokter yang juga sakit dan meninggal juga, padahal yang sakit juga tambah banyak. Dan penularan di lapangan ini lebih besar, angka-angka yang ditampilkan itu lebih tinggi. Itu cuma hanya puncak gunung es saja sih. Karena yang sebenarnya terjadi lebih banyak dari itu, apalagi dengan varian Delta ini. Tapi ya kita sekali lagi, kita kalau terhadap ini kondisi krisis, kita tetap harus antisipasi, kita waspada, kita harus menyiapkan yang terburuk ya. Kita juga harus berharap yang terbaik. Artinya ya di balik krisis itu selalu juga ada kesempatan atau peluang. Ya, maka itu di sini kita juga untunglah kita di MB bisa ada punya produk-produk yang bisa kita gunakan untuk ya membantu banyak orang juga karena produk kita memang kualitasnya bagus dan juga dari kita sendiri kita bisa memanfaatkan peluang itu sehingga kita sendiri nggak jadi korban dari krisis, sehingga kita bisa kira-kira gitu ya Bu ya. Dan sekali lagi kalau kita lihat ini sebenarnya menarik Bu. Kita tahu semua di MB ini sejak krisis pandemi kurang lebih hampir 1 tahun lebih, itu ada 2 produk MB yang luar biasa booming ya. Teman-teman sudah merasakan ya, apa itu? Nutrilite dan Sky. Atmosphere. Ya, betul. Ini sebenarnya sinergi Bu. Kalau kita lihat virus ini kan virus ya penyebabnya Bu. Ya teman-teman ini penyebabnya virus. Untuk menang terhadap virus ini kan kuncinya cuma 2. Kita meningkatkan daya tahan tubuh kita, imunitas, dan mengurangi jumlah paparan virus. Nah, produk kita Nutrilite berfungsi untuk yang pertama tadi. Ya, untuk memanage sistem imun kita sehingga imun kita jadi lebih kuat dalam menghadapi serangan virus. Sedang untuk meminimalisir virus yang mencegah virus itu mengenai kita ya, menulari kita. Ya, itu tadi fungsinya atmosfer. Jadi sebenarnya di sini Bu ini sebenarnya. Cuma kali ini mungkin saya banyak sharing tentang atmosfer ya. Kalau Nutrilite juga nggak masalah sih, tapi Nutrilite juga luas sekali. Mungkin nanti tanggal 27 Juli itu akan ada penjelasan lebih detail ya oleh pembicara Bu siapa Bu ya dari MB ya yang menjelaskan. Mbak Resti ya, tanggal 23 Juli. Ya. Mungkin teman-teman juga kemarin saya ikuti dari Pak Gadang yang mempresentasikan tentang solusi HEPA filter untuk ruang udara tertutup. Karena benar Bu, sekarang ini kalau kita lihat dulu awal COVID masuk di dunia, ya pertama kali COVID dikenal itu banyak ahli yang mempercayai bahwa ini penularannya hanya lewat droplet. Ya. Tapi ternyata di belakang hari dan sekarang juga jadi kenyataan bahwa ternyata bukan hanya droplet, kayaknya ini juga transmisi lewat udara atau airborne transmission ini kuat sekali. Contohnya seperti sekarang ini ya, yang varian lambda Delta ini kelihatan sekali. Kalau kena itu bukan satu orang lagi, satu keluarga biasanya. Nah itu kalau droplet aja kayaknya nggak bisa secepat itu pasti ada unsur transmisi lewat udara. Apalagi di ruang tertutup, nah, itu sangat bahaya sekali kalau di ruang tertutup. Nah itu kemarin yang disampaikan Pak Gadang itu sangat relevan dengan kebutuhan sekarang. Dan mungkin teman-teman nanti kalau akan men-sharingkan Sky, mungkin dari isu itu yang penting. Ya, lagi kita tahu dari mana ya ini nanti, bentar Bu, tak sharingkan. Oh ya, dari PPKM kemarin kan juga sudah pemerintah sudah mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri, di mana salah satunya ditekankan oleh dalam regulasi itu bahwa untuk ruang tertutup dianjurkan untuk menggunakan
alat pembersih udara dengan teknologi HEPA filter, bukan yang lain, ya. Ya, ini juga kekuatan buat kita. Jadi karena sekarang teknologi pembersih udara kan banyak macamnya, Bu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita kebingungan menguasai cara yang lain, nggak usah bingung deh. Ya, teman kita itu aja, pemerintah menganjurkan ini bukan yang lain. Ya, jadi itu sebenarnya sudah cukup sih. Nah, itu sekarang mungkin akan saya sharing aja teman-teman karena tentang atmosfer sky ini apa nilai lebihnya dan korelasinya terhadap kebutuhan saat ini ya di tengah gempuran pandemi, terutama ini virus yang varian lambda ya, karena virus ini mutasi terus, varian delta ya, yang lambda belum masuk, Bu. Lambda kayaknya lebih menular lagi, tapi itu masih di Peru ya, belum masuk Indonesia. Ya, atau kalau masuk ke Indonesia akan jadi apa ya? Ya semoga nggak masuk lah, karena yang delta ini aja kita sudah babak belur ya, fasilitas kesehatan juga sudah babak belur. Ya, oksigen langka, obat langka, dokter juga banyak yang kena, rumah sakit penuh, seperti itu. Ya. Oke, teman-teman langsung aja saya mulai untuk sharing. Ya, ini mungkin sharing garis besar aja, tapi di sini nanti mungkin ada poin-poin penting, kita ambil penekanan di sana ya. Saya mulai. Mana? Ini ya, ini dari MB saya baca, Pak. Jadi poinnya kurang lebih nih ya, yaitu apa itu air purifier ya, kebutuhannya bagaimana kita membangun need orang di zaman sekarang ya, serangan COVID ini terhadap air purifier. Kedua, air purifier pilihannya banyak. Dan kedua, kita harus bisa menjelaskan kenapa di antara pilihan yang banyak itu kok atmosfer sky yang paling cocok, yang terbaik untuk mengatasi kondisi pandemi ini. Nah, yang ketiga ya itu tadi nilai lebih ya, nilai jual yang unggul dari atmosfer sky ini dibandingkan yang lain. Terus yang lain yang nomor 4 ini adalah fasilitas-fasilitas fitur aja, ya kayaknya nggak terlalu urgent lah. Jadi yang 1, 2, 3 itu mungkin yang utama yang akan saya sampaikan di kesempatan ini. Oke, jadi apa itu air purifier? Atau kalau saya sih sering kalau mengenalkan ke orang, Bu ya, saya sering memakai istilah air treatment atau alat sterilisasi udara. Ya nggak apa-apa sih, itu sharing aja biar lebih apa ya, lebih keren. Kalau air purifier kok kayaknya sama dengan barang-barang di hardware gitu. Jadi untuk meningkatkan apa ya, meningkatkan postur ya, ya meningkatkan postur produk kita. Saya sering menggunakan istilah air treatment. Air treatment berteknologi HEPA filter, ya, atau alat sterilisasi udara. Kalau sterilisasi itu sudah mengarah ke sesuatu yang steril, rumah sakit, medis. Jadi kayaknya produk ini bisa diangkat di apa ya, dibuat lebih postur dibandingkan air purifier biasa. Tapi nggak apa-apa sih, mau ikut air purifier juga nggak masalah juga sih. Tapi itu saya ya, nggak apa-apa. Tiap orang kan punya pendekatan beda-beda. Nah, air purifier ini kita tahu adalah suatu alat yang memang memiliki fungsi untuk purify, untuk membersihkan, memurnikan udara yang kita hirup, sehingga udara itu yang biasanya penuh dengan kontaminan dan itu tidak sehat menjadi udara yang bersih dan sehat. Dan seringkali juga ditanyakan oleh prospek, apakah alat ini juga mirip AC? Ya, teman-teman pasti sudah bisa jawab bahwa alat ini bukan mendinginkan ruangan di AC, tapi memang tujuannya untuk menghasilkan udara yang bersih, yang steril atau bebas polusi. Ya, dan dia memang tidak sama dengan vacuum cleaner ya. Jadi tujuannya untuk menghasilkan udara bersih sebagai bahan baku udara yang kita hirup. Karena udara yang kita hirup juga harus sehat. Kalau yang kita minum juga air sehat, yang kita hirup harusnya udara yang sehat juga. Ya sama dengan air, karena racun kontaminan yang masuk itu mencemari tidak kelihatan. Demikian juga di udara. Nah, bagaimana untuk memastikan udara yang sehat? Ya, kita perlu alat yang benar-benar mumpuni. Karena kontaminan itu nggak kelihatan. Termasuk virusnya demikian kecilnya nggak kelihatan. Ya. Nah, kita tahu sumber-sumber polutan udara ini banyak sekali di dalam rumah, ya, dari mulai kamar mandi, di garasi, di tempat tidur kita, itu banyak sekali. Ya. Di mobil apa itu juga banyak kontaminan, Bu. Ya. Di ruang tamu, karpet, bulu hewan, ya, debu, terus dari penggunaan bahan-bahan kimia seperti pembunuh nyamuk, ya, baygon atau apa, cat tembok,
Ya, bahan-bahan alat rumah tangga kita itu bisa menghasilkan zat-zat kimia yang berbahaya kalau kita hirup secara terus-menerus ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ada istilahnya formaldehid ya. Apa ya? Ada beberapa polutan yang sering ada di rumah tangga, Bu. Itu juga bahaya kalau kita hirup terus-menerus ya. Nah, termasuk salah satu polutan adalah virus ya, terutama kalau di ruangan tertutup. Ya, karena teman-teman tahu, misalkan ada seorang yang sakit nih COVID ya, OTG katakanlah, dia ada di ruangan tertutup. Dan tiap dia napas itu dia mengeluarkan virus, benar nggak? Meskipun dia pakai masker, tetap ada virus yang keluar, benar nggak? Ya, nah, ini kalau udara itu tertutup, sirkulasinya nggak bagus, otomatis virus ini setiap dia napas akan ada tambahan virus di ruangan tersebut. Nah, yang kemungkinan juga akan terhirup oleh orang-orang di sekitarnya. Ya, maka itu yang akan mempercepat penularan virus COVID ini di ruangan tertutup. Maka itu di anjuran di Permendagri waktu PPKM darurat itu dijelaskan di sana, ditekankan bahwa untuk ruang tertutup sebaiknya mengamankan dari terhadap risiko penularannya dengan menggunakan HEPA filter. Ya. Iya, efek polutan apa dalam ruangan? Efek polutan ya, itu banyak sekali ya teman-teman, itu bisa mengakibatkan gangguan kesehatan secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung yaitu tadi mungkin bisa terjadi iritasi mata, iritasi hidung atau tenggorokan, sakit kepala, mual, nyeri otot, asma ya, dan sebagainya. Terus gangguan kesehatan tidak langsung itu bisa mengakibatkan penyakit degeneratif, Bu. Karena polutan ini dalam jangka panjang dia menyebabkan radang kronis ya, saluran napas. Ya, radang kronis. Yang akhirnya nanti mengarah ke penyakit paru, penyakit jantung, bahkan kanker. Ya. Jadi ada dua efek yang langsung dan efek tidak langsung. Maka itu mungkin teman-teman, rekan-rekan juga sering lihat ya, ada beberapa orang yang kita kenal dia nggak merokok, nggak punya kebiasaan merokok, tapi kok ya kena kanker paru-paru ya, Bu ya. Nah, itu mungkin terjadi itu tadi, Bu, keracunan dari polutan-polutan ini jangka panjang yang menyebabkan mutasi sel sehingga terbentuk jadi kanker. Ya. Terus anak-anak juga lebih rentan terhadap polusi udara dalam ruangan ya. Karena itu tadi anak-anak sering bernapas tuh melewati mulut bukan hidung, padahal di mulut tuh nggak ada penyaringnya, kalau hidung ada bulunya ya. Kalau anak-anak kan kalau lewat mulut kan nggak ada ya, jadi langsung berobos saja tuh kalau ada kontaminan di sana. Ya, terus selain itu anak-anak juga lebih aktif dari orang dewasa sehingga dia volume udara yang dihirup juga meningkat. Terus juga kekebalan tubuh anak-anak itu kurang matur ya daripada orang dewasa, sehingga dia lebih rentan terhadap reaksi peradangan ataupun alergi. Memang itu anak-anak sekarang kan lebih sering sakit alergi. Dikit bronkitis atau alergi. Ya. Maka itu solusinya supaya udara itu sehat cuma dua sih. Menjaga kebersihan dalam ruangan atau membuat udara dalam ruangan itu jadi bersih. Ya, maka yang fungsi kedua inilah yang diambil peranan oleh air purifier ini. Jadi membuat udara dalam ruangan menjadi atau bebas kontaminan. Ya, jadi fungsi air purifier kira-kira seperti itu. Dan kontaminan yang kita hadapi sekarang yaitu tadi dalam kaitan pandemi yaitu virus COVID adalah suatu mikroba ya, sebangsa bakteri, tapi ukurannya ini jauh lebih kecil lagi. Ya. Jadi virus adalah semacam mikroba termasuk semacam kuman ya, tapi ini ukurannya jauh lebih kecil. Ya, maka itu perlu air purifier yang kualitasnya bagus, istilah saya sih medical grade ya. Seperti itu. Nanti mungkin kita akan bicara lebih jelas kan apa bedanya HEPA filter yang true HEPA, yang biasa, dan yang medical grade. Ya, mungkin akan ada penjelasan. Nah, teman-teman mungkin di lapangan juga sering ditanyakan oleh prospek atau tentang berbagai macam teknik pembersihan udara. Ya, yang umum sih ini, Bu ya. Jadi yang umum tipe-tipe air purifier teknologinya plasma cluster, atau yang kedua ionisasi. Ya, itu proses filtrasi dengan mengikat virus dan bakteri dengan partikel ion. Jadi namanya ion generator ya, menghasilkan ion negatif biasanya, itu akan mengikat kontaminan atau polutan, terus polutan itu akan jatuh. Ya.
Jatuh ya, jatuh maksudnya jatuh di tanah di situ. Artinya polutan nggak bertahan lagi di udara, ya. Tapi namanya jatuh masuk kecil itu bisa terhirup juga ke paru-paru karena itu juga kan kecil juga gitu loh. Jadi itu proses ionisasi ya, ionizer ya. Terus ada juga yang sering juga proses UV, Bu. Menggunakan lampu UV. Ini biasanya pakai lampu UV gelombang C, istilahnya UVC. UV ada gelombang A, gelombang B, gelombang C. Tapi yang digunakan untuk sterilisasi adalah gelombang C. Jadi dengan menyaring dan membunuh virus dan bakteri dengan paparan sinar UV. Cuman ini pun juga ada kelemahannya, teman-teman ya. Jadi lampu UV ini kan mungkin prospek sering banyak juga ya. Dan beberapa alat HEPA filter di luar sana juga sering dikombinasi dengan lampu UV. Nah, lampu UV ini sebenarnya kalau untuk pembersihan udara kurang tepat, Bu ya. Di rumah sakit kita saya juga banyak menggunakan ini, Bu. Tapi lampu UVC ini lebih tepat digunakan untuk membersihkan permukaan benda, bukan udara. Ya. Kenapa? Karena lampu UV ini nggak boleh terkena secara langsung dengan kita, dengan manusia ya, karena akan bisa punya efek merusak ke mata atau kulit. Ya, padahal kita napas kan tiap saat ya. Nah, jadi nggak mungkin lampu UV ini akan nyala terus di samping kita gitu. Kita harus menyingkir dulu. Maka itu biasanya digunakan untuk membersihkan ruangan. Jadi kalau kamar operasi saya, Bu, kemarin ada salah satu kecolongan tuh, ternyata orangnya sudah di swab antigen negatif. Ternyata waktu operasi, setelah operasi baru tahu oleh dia ada keluhan PCR positif. Nah, berarti waktu operasi itu kan ini sedang mengoperasi orang COVID. Wah, langsung stafnya diperiksa, di tracing dengan antigen semua, ruang operasinya langsung disterilisasikan, di general cleaning dan dibersihkan dengan lampu UV untuk permukaan benda. Ya, jadi lampu UV ini biasanya untuk permukaan benda. Kalau di luar negeri juga gitu, ada semacam robot yang berjalan di ruangan itu, ruangan logistik atau apa. Jadi orang sudah nggak ada semua, nah dia berjalan lewat mekanisme robot sehingga seluruh permukaan benda itu bisa kena. Karena lampu UV ini kelemahannya nggak bisa kena seluruh benda. Misalkan ada benda bentuk kubus ya, kalau disinari dari satu sisi yang lain kan nggak kena. Ya, nah, maka itu supaya terkena, yaitu tadi biasanya bentuk robot sehingga dia bisa bergerak. Sehingga diharapkan banyak permukaan benda yang terekspos dan lampu UVC-nya memberikan efek sterilisasi. Dan lampu UVC ini untuk membunuh kuman atau virus juga butuh waktu yang lama, nggak bisa cepat. Ya, maka itu kalau digunakan untuk membersihkan udara, itu kok kayaknya sih nggak cocok ya, Bu. Nggak cocok. Maka itu juga di Amerika ya, tepatnya namanya CDC. CDC itu singkatan dari Center of Disease Control ya. Pusat Pengendalian Penyakit di Amerika itu juga menganjurkan penggunaan lampu UV bersamaan dengan HEPA filter. Kalau terpisah nggak apa-apa. Jadi ada HEPA filter sendiri, mungkin Sky, terus ada unit UV sendiri, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam HEPA filter ada komponen UV, itu nggak tepat. Karena bagaimana mungkin? Karena lampu UVC ini untuk membunuh virus, itu butuh waktu yang mungkin nggak bisa cepat, Bu. Mungkin 12 detik, 15 detik gitu loh. Jadi kalau cuma dilewati saja 1 detik, 2 detik, kan nggak ada efeknya sama sekali. Ya, maka itu tidak dianjurkan teknologi HEPA filter digabung dengan UVC dalam satu unit ya. Tapi kalau terpisah nggak apa-apa. Artinya lampu UV sendiri, ada HEPA filter sendiri nggak apa-apa. Nah, terus yang paling banyak digunakan adalah ini, proses filtrasi HEPA filter. Ya, karena dia sifatnya menyaring virus dan bakteri ya. Tinggal nanti kita lihat kualitas HEPA-nya. Dia menyaring kontaminan mulai yang ukurannya besar sampai yang kecil, virus itu bisa. Nah, itu namanya HEPA filter, singkatan dari High Efficiency Particulate Air. Ya, singkatan HEPA. Dan di antara teknologi ini kalau kita boleh sharingkan, Bu, itu masing-masing teknologi ada kelemahannya, Bu, efeknya untuk kesehatan. Kecuali apa? HEPA filter. Maka itu HEPA filter satu-satunya teknologi yang direkomendasikan di rumah sakit. Karena dia tidak punya efek negatif ke kesehatan.
Dia sifatnya hanya saringan biasa sih, memfiltrasi. Ya, kalau ionisasi tadi kan ada efek tadi itu. Ozon, generator ozon itu juga nggak boleh. Di Amerika juga sudah dilarang tuh. UV juga itu ada efek terhadap kesehatan, tapi HEPA itu tidak punya efek negatif terhadap kesehatan. Ya. Nah, terus sekarang kita lihat kenapa kok harus atmosfer sky di antara banyak pilihan air purifier di luar sana. Ya khususnya dalam kita melawan virus ini ya, mengatasi penularan virus ini terutama di ruang tertutup. Karena ini ya teman-teman, kita lihat bahwa atmosfer sky ini dia cara kerjanya adalah melewati namanya single pass filtration, jadi filtrasi satu arah. Ya, jadi udara dilewatkan berbagai tingkatan filter, ya, kemudian ditarik oleh blower, dan udara yang sudah bersih itu dihembuskan lagi di ruangan yang sama. Maka itu ini namanya dilusi ya. Udara kayak diencerkan gitu. Jadi ini kalau kita lihat teman-teman, nomor 1 ini adalah bagian depannya, panel depannya. Nah, filternya itu mulai nomor 2 ini adalah pre-filter. Ini untuk menyaring kotoran atau kontaminan yang kasar ya, rambut, debu-debu kasar itu di sini. Nah, yang ketiga ini adalah particulate filter atau HEPA filter. Nah, ini adalah otak utama dari filter ini. Ya, jadi kuncinya di nomor 3 ini. Ini HEPA filter itu di sini ya, teman-teman ya. Warnanya putih. Dan yang nomor 4 ini baru odor filter. Itu lebih banyak untuk apa ya? Untuk menetralisir bau dan gas ya. Jadi ini ada 3 tingkatan filter: pre-filter, HEPA filter, dan odor filter. Mungkin kurang jelas ya, saya naikkan sedikit. Ini teman-teman ya. Jadi ini cara kerjanya seperti ini, single pass filtration. Maka itu ini kayaknya kan ini harus dipasang di ruangan tertutup ya, di ruang tertutup. Jadi udara di ruangan itu yang terkontaminasi akan bisa dilewatkan dari depan, melewati filter, pre-filter, HEPA filter, dan odor filter, terus udara yang bersih dikeluarkan di ruang yang sama. Sehingga tambah lama kotoran di ruangan itu semakin lama semakin sedikit dan digantikan oleh udara yang bersih. Nah itu namanya ini dilusi. Mungkin kemarin Pak Gadang juga waktu presentasi kan jelas dilusi dan dekontaminasi. Tapi kalau istilah kita di kesehatan itu namanya ventilasi dilusi. Kayak pengenceran ya, ventilasi dilusi. Ya kayak Bu Maria kalau pernah sharing dulu, kalau betadin itu mau dibuat jadi air yang betadin supaya bening gimana caranya? Ya ditetesi air terus sampai suatu saat kita nggak bisa lihat betadin itu. Ya sama dengan di sini. Udara yang bersih dikeluarkan lagi di ruang yang sama sampai akhirnya udara yang kotor tuh tergantikan semua oleh udara yang bersih. Ya, ini namanya single pass filtration atau ventilasi dilusi. Ya. Ini gambar ini ada di buku manualnya. Kalau kita beli produk Eastspring ya sama dengan yang saya jelaskan. Nah, teman-teman dijelaskan bahwa ini adalah alat pembersih udara dalam ruangan, bukan di luar ruangan. Ya di luar ruangan bisa juga sih, tapi filter HEPA-nya akan bekerja lebih keras dan lebih sering, lebih cepat ganti, apalagi kalau udara di luar tuh kotor gitu. Ya, jadi ini untuk di dalam ruangan. Ya. Terus yang kedua ini tadi dia menyaring partikel udara kontaminan ya, virus atau apapun yang ada di udara. Jadi untuk bekerjanya secara airborne, maka itu cocok untuk mencegah penularan dari penyakit-penyakit yang ditularkan secara airborne. Ya, bukan hanya COVID, TBC juga, Bu. Itu dulu saya sudah menjual produk ini ke rumah sakit jauh sebelum pandemi, Bu. Itu tahun berapa ya? 2 tahun sebelum pandemi, kira-kira 2018 atau apa ya? Itu sering saya pasarkan itu untuk ruang isolasi airborne. Dulu istilahnya ruang isolasi airborne. Biasanya orang-orang TBC itu dimasukkan ke sana kalau di rumah sakit. Ya, itu digunakan di sana. Apalagi untuk kuman TBC ukurannya jauh lebih besar dari virus, gampang sekali. Angkanya 100% kalau Ibu lihat kemampuan filtrasinya. Karena kuman ukurannya jauh lebih besar daripada virus. Ya, jadi untuk menyaring partikel yang ada di udara atau airborne, bukan di permukaan. Ya, sekali teman-teman ya.
Maka itu dikatakan oleh CDC kalau mau pakai UV nggak apa-apa, tapi UVC tujuannya untuk permukaan benda dan untuk udara dari air purifier atau HEPA filter ini. Ya, terus yang ketiga ini apa ya? Teknologi air purifier atmosphere sky sudah dilengkapi dengan Wi-Fi dan Bluetooth ya, mengikuti perkembangan zaman, dan semua kompartemennya ini sudah terregistrasi di Kementerian Informasi dan Teknologi. Nah, yang penting juga ini produk ini tidak masuk dalam kepuasan pelanggan 90 hari ya. Sama dengan Spring, dari produk-produk high-tech dari MB tidak masuk dalam jaminan kepuasan 90 hari. Terus ini sering ditanyakan juga saat kita memasarkan ke instansi atau rumah sakit, itu bahwa alat ini ya teman-teman tidak masuk kategori alat atau alat kesehatan. Sehingga tidak ada izin edarnya. Ya, karena memang alat atmosfer sky ini bukan alat kesehatan. Di Amerika sana ini digunakan alat untuk rumah tangga. Tapi karena HEPA filternya menggunakan kualitas yang medical grade, sehingga banyak instansi kesehatan, rumah sakit yang menggunakannya. Tapi bukan artinya karena rumah sakit yang menggunakan termasuk alat kesehatan. Itu banyak waktu, terutama rumah sakit pemerintah dulu waktu saya tawarin, mereka mengejar ini terus. Diminta menunjukkan izin edarnya. Izin edar alat ini ya, izin edar itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan untuk Alkes. Ya, saya jelaskan bahwa alat ini bukan termasuk alat kesehatan, ya, dan mereka akhirnya menyadari ya tahulah. Dan kita kalau minta surat pendukungnya dari MB ada kok, itu namanya apa ya, SUU atau apa ya itu diberikan sama MB. Jadi untuk menggantikan izin edar. Ya, jadi untuk menggantikan surat izin edar, tadi saya sudah minta ke MW, nanti saya share di grup ya. Jadi untuk menggantikan surat izin edar ada MW memberikan, ya apa COO atau apa gitu namanya. COO, Certificate of Origin. Ya, Certificate of Origin, ya benar. Itu biasanya rumah sakit pemerintah, instansi pemerintah biasanya lebih, apalagi kalau mau ikut tender segala itu biasanya diminta dokumen-dokumen seperti itu. Ya, jadi yang ketiga ini tidak masuk kategori untuk izin edar karena memang dia bukan termasuk Alkes meskipun banyak digunakan di instansi kesehatannya. Nah, 5 kelebihan ya menurut saya yang patut kita sharingkan dari atmosfer sky ini adalah ini ya. Ini saya jiplak aja dari yang seperti yang MB promosikan, yaitu MB sering menyebut yang satu super performance ya. Jadi atmosfer sky ini memang karena diameter HEPA-nya ini yang kelebihannya memang di sini, bukan ini adalah kunci otak utamanya di sini. Kalau komputer kan prosesornya ya, kalau ini prosesornya ada di HEPA filter ini. HEPA filter MB ini kualifikasinya adalah medical grade karena apa? Karena mampu menyaring partikel di udara hingga ukuran 0,0024 mikron. Dan ini termasuk kecil sekali, Bu. Jarang sekali HEPA filter seukuran ini. Maka itu kita pede sekali. Kenapa? Karena di pasaran HEPA filter yang dengan filter yang medical grade seperti ini itu kompetitornya sedikit sekali. Dan kalau toh sekarang ada banyak itu juga saya juga ragu-ragu, Bu. Itu pembuktiannya juga gimana? Karena sejak pandemi ini berlangsung, banyak produk-produk yang sebelumnya pabriknya nggak ada tiba-tiba ada, itu produk. Jadi muncul dengan klaim yang bisa untuk ini, bisa untuk itu gitu. Ya, jadi kita juga perlu jeli untuk meminta data objektif untuk pembuktian tuh teman-teman. Dan MD sudah menyediakan itu gitu. Saya sering istilahnya menang ya dalam bersaing dengan merek-merek lain itu karena saya bisa menunjukkan hal ini. Ya, semua bisa mengklaim, tapi untuk membuktikan klaim itu yang penting. Jadi kan jangan termakan klaim. Ya, kemarin ada salah satu rumah sakit bulan yang kemarin sama Pak Erwin, saya satu tim dengan Pak Erwin yang kemarin closing 20 unit itu bulan Desember itu dia udah membeli 22 unit, Bu. Sky itu sebelumnya dia sudah membeli alat ya mereknya Sharp kalau nggak salah. Itu 62 unit, Bu. Tujuannya untuk di ruang isolasi. Tapi di belakang hari baru tahu bahwa ternyata filternya atau HEPA filternya itu bukan kualifikasi yang medical grade.
ukurannya lebih besar daripada ukuran virus itu, gitu. Sehingga mereka akhirnya meragukan. Sehingga akhirnya waktu itu kita masuk dan bisa closing hampir 22 unit waktu itu. Dan kemarin minggu lalu closing lagi, nambah lagi 20 unit. Ya, jadi itu teman-teman ya. Jadi ini nilai lebih yang paling penting ya menurut saya kita harus tonjolkan. Karena apa? Tidak banyak kompetitor yang punya seperti ini. Yaitu diameter 0,0024 mikron. Itu kalau dikonversikan ke nano, 0,4 nano loh. Sekarang kan apa-apa nano, Bu ya. Dikit-dikit teknologi nano. Nah, kita ini juga teknologi nano, ini 2,4 nano. Ya. Sehingga dia kemampuan menyaring kontaminannya lebih besar daripada atmosfer yang generasi sebelumnya. Yang generasi sebelumnya itu kan 0,009 ya. Ini ke 0,0024. Betul, nah, ini kemampuan filtrasinya lebih banyak, kontaminan yang bisa filter sini 300 lebih ya. Dan dia punya efektivitas untuk membersihkan ruangan itu hingga luasan 43 meter persegi. Ya, itu dengan asumsi ketinggian rata-rata 3 meter ya. Tapi luasnya itu 43 meter persegi untuk satu unit. Jadi kalau luasan ruangannya lebih dari itu ya mungkin butuh 2 unit, 3 unit. Ya. Itu yang namanya super performance ya teman-teman ya. Terus yang kedua super smart. Nah, kenapa smart? Smart itu smart teknologi ya, canggih. Karena produk atmosfer Sky ini itu jauh lebih baik dibandingkan atmosfer yang generasi sebelumnya karena sekarang sudah smart ya. Jadi bisa dihubungkan dengan aplikasi Sky jadi bisa dikendalikan lewat handphone, lewat HP, lewat aplikasi teman-teman ya. Namanya Atmosphere Connect ya, itu aplikasinya. Dan satu aplikasi nih Bu, satu Atmosphere Connect aplikasi itu bisa mengendalikan 25 unit Atmosphere Sky. Jadi kalau di kantor itu ada 10 unit sampai 25 unit itu bisa diketahui masing-masing hanya dari satu aplikasi Atmosphere Connect. Dan satu aplikasi ini bisa diakses oleh tiga akun ya. Jadi kalau ada 3 orang mau mengendalikan bisa. Ya, kira-kira itu informasi aja yang mungkin selama ini kita belum tahu ya. Terus di aplikasi Sky ini ya, baik di aplikasi maupun di panelnya, di unitnya itu dilengkapi dengan informasi tentang kualitas udara. Jadi udara di ruangan itu sudah masih kotor atau sudah separuh bersih atau sudah benar-benar bersih, itu kita bisa lihat dari indikator sana ya, ada warnanya. Warna merah itu berarti masih kotor, kalau sudah orange itu sudah mulai bersih, kalau sudah hijau itu sudah bersihnya sudah bersih lah, sudah bagus. Terus juga ada manajemen pemakaian filter. Jadi kita tahu kapan filter itu harus diganti. Jadi nggak perlu ada teknisi yang ngecek-ngecek. Ya, jadi low maintenance lah. Tinggal alat ini sudah memberikan indikasi sendiri. Kalau lampunya sudah merah berarti harus replace. Ya, kalau hijau berarti masih bagus. Ya, dan sudah di unitnya ini juga sudah touch screen ya. Jadi sudah teknologinya dikatakan smart, ya, smart, super smart karena sudah touch screen. Terus yang ketiga, nah ini super trust. MB menyebut super trust. Kenapa? Trust itu artinya apa ya teman-teman? Itu terpercaya. Bisa dipercaya. Kenapa bisa dipercaya? Karena produk ini memang terbukti unggul. Unggul karena apa? Karena sudah diberi pengakuan oleh pihak lain. Kalau yang perusahaannya sendiri mesti mengaku barangnya bagus ya. Ada produknya sendiri dicap jelek oleh perusahaannya nggak ada. Maka itu ini juga penting kita untuk melihat seberapa jauh pengakuan yang diperoleh dari organisasi-organisasi independen yang memang qualified ya. Nah, ini Atmosphere Sky ini sudah mendapatkan pengakuan internasional ya dari beberapa badan yang cukup kredibel ya, diantaranya British UK Alergi karena Atmosphere Sky ini bagus sekali untuk alergi. Ya, ECAF yaitu juga terkait dengan alergi, terus Energy Star dan AHAM ya. AHAM ya. Apa ini asosiasi home apa ya, appliance kalau nggak salah, manufaktur. Jadi untuk verifikasi alat-alat rumah tangga yang apa ya, lupa, nanti teman-teman bisa lihat lagi ya di Google mungkin ya, AHAM itu artinya apa. Jadi ini juga layak untuk kita tunjukkan bahwa Atmosphere Sky ini sudah mendapatkan pengakuan internasional. Terus super easy, artinya apa? Friendly user, mudah digunakan, mudah dipindahkan, dan low maintenance. Ya,
Kita tahu ini modelnya mirip koper, bawahnya ada rodanya, mudah sekali dipindahkan, portable sekali. Ya. Terus perawatannya juga sangat-sangat minim. Ya, tinggal kita lihat aja monitornya, indikatornya seperti itu. Yaitu yang dikatakan friendly user atau super easy. Terus ya yang luar biasa juga untuk membuktikan itu semua, kualitas yang unggul itu MB juga menunjukkan dengan bukti memberikan namanya garansi 5 tahun. Teman-teman pernah nggak beli barang elektronik garansinya 5 tahun? Bisa 2 tahun aja itu udah bagus, kebanyakan 1 tahun ya Bu ya. Bisa 2 tahun itu kita sudah merasa, oh keren. Nah ini 5 tahun loh. Coba teman-teman ada nggak barang yang garansi sampai 5 tahun? Jarang sekali ya. Apalagi produk atmosfer itu juga salah satu bukti kalau perusahaan berani menggaransi sampai 5 tahun. Itu aja sudah suatu bukti bahwa kualitas barang ini nggak main-main. Karena nggak mungkin berani menggaransi produk sampai 5 tahun, sampai jangka panjang. Kalau dia nggak yakin produk itu bagus, benar nggak? Ya, menurut saya sih gitu. Itu juga kita bisa gunakan garansi MB 5 tahun itu untuk menunjukkan kualitas ini, produk ini dibandingkan produk kompetitor. Terus juga yang sering saya informasikan gini Bu, teman-teman yang sudah jadi member MB lama mungkin bisa tahu ya, MB ini luar biasanya apa teman-teman? Kalau MB mengganti produk, ya atau produk ini di-upgrade, ya jadi versi yang lebih baru, produk yang kita beli ini akan disediakan oleh MB spare part-nya sampai 10 tahun ke depan. Ya, jadi orang yang beli itu masih bisa memanfaatkan dalam jangka panjang. Ketersediaan suku cadang untuk jangka panjang itu dijamin oleh MB. Ya, bahkan kita dikasih kesempatan untuk trade in. Ya, luar biasa Bu ini. Ya. Jadi seperti itu. Kalau nggak mau trade in, spare part akan disediakan MB sampai 10 tahun sejak produk itu discontinue. Ya, ini juga penting kita sampaikan. Kenapa? Karena produk ini harganya termasuk tinggi kan, ya setara dengan kualitasnya, sehingga orang harus bisa mendapatkan benefit yang sepanjang mungkin, semaksimal mungkin, kan kira-kira gitu ya. Nah, itu juga mungkin perlu kita sampaikan ya. Jadi kita nggak perlu khawatir karena MB akan menjamin ketersediaan untuk jangka panjang sampai 10 tahun sejak produk itu discontinue. Nah, ini sekarang kita ngomong lebih detail lagi mungkin performance tadi. Nah ini Pak, teman-teman ya, jadi tadi dikatakan bahwa alat ini bisa membersihkan sampai luasan 43 meter persegi, dan yang pentingnya ini teman-teman perlu diinformasikan, ini salah satu nilai unggul yang patut kita sharingkan adalah namanya CADR. Bahwa unit SKA ini punya namanya CADR itu sampai 300 CFM. CADR itu apa? Itu singkatan dari Clean Air Delivery Rate, kemampuan suatu alat ini untuk menghasilkan udara bersih, kemampuannya untuk memfilter. Ya. Nah, karena ini ada berbagai kecepatan ya, kecepatan mulai kecepatan 1 sampai 5. Kecepatan 5 kan speed pasnya lebih kencang Bu ya, otomatis pembersihannya lebih besar, yaitu paling tinggi 300 CFM. CFM itu satuan internasional teman-teman ya, itu singkatan dari cubic feet min ya. Jadi berapa kaki kubik tiap menitnya bisa menghasilkan udara bersih. Ya, itu kalau mau mengkonversikan jadi meter kubik per menit itu dikalikan 0,0283 kalau nggak salah. Ya, jadi itu untuk konversi, maka itu ditemukan kalau teman-teman lihat ya di promosinya mungkin MB, kemampuan membersihkannya adalah 8,5 meter kubik per menit. Kalau dikonversikan itu asalnya dari sini Bu. 300 ini kalau dikalikan 0,0283 ya. Atau 0,00283 saya lupa ya. Itu nanti ketemu angka 8,5 meter kubik per menit. Ya, betul Pak. Jadi tiap menit betul 8,5 meter. Angka. Ya, ini juga penting. Ini termasuk karena itu semakin ininya besar, semakin cepat ruangan itu bersih. Apalagi di ruangan isolasi, Bu, kayak di rumah sakit itu ada syaratnya. Berapa pertukaran udara di ruangan itu? Kayak ICU, ruang isolasi COVID itu kalau nggak salah minimal 6 kali volume ruangan. Itu artinya dalam 1 jam, istilahnya ada namanya ACH ya teman-teman ya. Air circulating hour. Jadi dalam 1 jam itu berapa kali terjadi pertukaran udara. Nah, itu hitungnya dari sini. Ya, karena kalau kita tahu ngitung ini kan tinggal dibagi dengan volume ruangan. Ya, volume ruangan misalkan 85 meter kubik. Nah, alat ini bisa membersihkan 8,5 meter
8,5 meter kubik per menit, berarti berapa menit ruang itu dibersihkan. Nah, kalau untuk terjadi pertukaran 6 kali, berarti kan tinggal dalam 60 menit berapa kali kan gitu. Bisa dihitung semua dari situ. Ya, ini nanti teman-teman bisa lihat ini. Ini kalau yang satu lagi sound level ini kebisingan. Dan ya ini boleh nilai lebih juga sih. Alat ini nggak terlalu bising ya. Dibandingkan yang lama ini jauh lebih soft sekali. Ya, bahkan ada mode tidur. Jadi kalau malam itu bisa ada tombol yang atas sendiri itu teman-teman itu mode tidur. Mode sleep. Jadi bukan alatnya tidur ya, alatnya bekerja tapi suaranya sangat-sangat halus sehingga nggak kedengaran. Ya. Terus juga kalau kita lihat yang kanan sendiri ini konsumsi pemakaian listriknya sangat irit ya teman-teman. Untuk speed yang paling tinggi itu hanya 47 watt. Jadi nggak ngabisin biaya listrik. Dan bisa dinyalakan lebih dari 24 jam. Di ruang isolasi ini nyala terus, Bu. Dan nggak masalah, dan nggak ngabisin listrik. Ya. Teman-teman masih bisa lihat gambarnya. Ini tulisannya internet saya nggak stabil. Masih bisa lihat, Bu ya? Bisa Pak, jelas kok gambarnya. Oke. Ya. Jadi ini juga salah satu poin penting adalah ini CADR, Clean Air Delivery Rate, yaitu 8,5 meter kubik per menit ya udara bersih yang dihasilkan. Satuan internasionalnya CFM, kalau diubah jadi meter kubik per menit kalikan 0,028. Kalau jadikan per jam ya tinggal dikalikan 60. Terus super performance tadi sudah saya jelaskan, karena ini terkait dengan single pass filtration tadi. Ya, pre-filter itu untuk menyaring debu kotoran yang kasar, bulu binatang ya, yang kasar, yang besar. Terus HEPA filter ya ini teman-teman. Nanti akan saya bahas lebih tentang HEPA filter. Kenapa HEPA filternya ini medical grade itu tadi? Karena bisa menyaring partikel hingga 0,0024 mikron. Sehingga kalau dalam penggolongan kelas HEPA filter dia termasuk kelas H13 atau MERV rating 17. Nanti akan saya bahas lebih detail lagi di belakang supaya tahu apa bedanya true HEPA sama medical grade HEPA ya. Jadi ini ya 0,024 mikron itu adalah huruf saktinya atmosfer sky ya. Atau H13. Nah, terus yang terakhir odor filter. Odor filter ini terbuat dari karbon hitam ya, dari kelapa kalau nggak salah. Sehingga dia bisa menghilangkan, menetralisir semua bau-bauan ya. Luasnya hampir kalau dibentangkan itu hampir 205 kali lapangan sepak bola ya, 1,5 juta meter persegi. Dan itu ada masa pakainya teman-teman, sering juga ditanyakan oleh calon user. Kalau pre-filter ini ya mirip pre-filternya AC, jadi cukup dibersihkan aja, dibilas dengan air, mungkin dijemur, ya nggak perlu diganti, nggak apa-apa. Nah, kalau HEPA filter dan odor filter harus diganti, karena dia akan jenuh dalam pemakaian sudah memfilter udara ya dan bau. Tapi untuk HEPA filter atmosfer sky cukup lama, ya tergantung udara yang masuk, kualitas udara yang masuk dan berapa lama dia dipakai, itu usianya bisa 6 bulan sampai 5 tahun. Rumah sakit saya yang pakai kira-kira 4 tahun lalu ya, pakai yang atmosfer sky yang biasa itu sampai sekarang baru 1 kali ya, atau belum ya, ganti filter ya, sekali kayaknya. Jadi awet sekali teman-teman, filternya punya Sky ini ya. Terus kalau odor filter ini rata-rata 4 bulan sampai setahun ya, biasanya setahun sih, aku mendekati setahun lah. Itu baru indikatornya menyala untuk minta diganti. Jadi HEPA filter dan odor filter tidak bisa dibersihkan ya. Ada beberapa di lapangan itu mau divakum, apa jangan ya. Nanti itu akan merusak struktur porinya ya, sehingga nanti nggak bisa, efektivitasnya akan berubah. Ya, jadi divakum, disikat, jangan. Ya, menurut saya kalau mau memastikan bersih, dijemur aja deh. Dijemur aja, diterik matahari, itu nanti bisa membuat apa ya? Mungkin kalau ada kontaminan yang masih belum mati atau apa mungkin bisa. Tapi sebenarnya cepat kok Bu mati, karena dia kan dikeringkan di sana. Nempel di sana kan suasananya kering, lama-lama mati lagi virus. Virus hanya bisa hidup di namanya inang. Inang itu makhluk hidup. Nah ini kan filternya kan bukan makhluk hidup. Kadang-kadang orang kan mikirnya, oh nanti kan nggak bisa langsung mati. Kalau UVC kan langsung mati. Nah, gitu. Ya saya jelaskan. Virus itu nggak bisa hidup tanpa inang. Lah ini ya. Ya, dan suasananya kan kering, di blower terus, ditarik terus udara sehingga
mati. Tapi kalau ingin meyakinkan suatu saat membersihkan, misalkan ini digunakan untuk ruang COVID, yaitu tadi dari rumah sakit saya anjurkan jemur aja di terik matahari lah. Ya pasti nanti kan cukup panas kan, itu pasti sudah cukup untuk mensterilkan virus tuh bisa dengan sinar matahari. Dan sinar matahari juga mengandung UVC juga kan sebenarnya. Ini satuan-satuan perlu saya kira. Yang penting tadi ya 0,024 mikron, kalau jadikan nano kalikan 1000 aja jadi 2,4 nano. Ini ada videonya, teman-teman bisa sharingkan linknya di YouTube tentang kemampuannya terkait si ADR, Clean Air Delivery Rate, terkait kemampuan odor filternya dan terkait kemampuan HEPA filternya. Tinggal di-share aja link di YouTube sehingga prospek mungkin bisa melihat sendiri, mempelajari sendiri. Nah, ini tadi super smart saya jelaskan ya. Jadi sudah pakai sistem touchscreen di unitnya sendiri. Terus juga bisa terkoneksi dengan gadget kita melalui WiFi dan Bluetooth. Dan satu aplikasi Atmosphere Connect bisa mengendalikan sampai 25 unit Atmosphere Sky unit ya. Jadi kalau rumah sakit mau pakai ruang ini, biasanya saya kasih tahu kalau petugas di lapangan yang mengerjakan nggak usah dikasih online-nya, pakai offline aja yang tombol-tombol itu. Nah, tapi yang di belakang bagian logistik atau apa yang biasanya membelikan filter, ya itu kan harus ngawasin Bu. Ya itu baru saya ajarin pakai ininya. Jadi dia bisa memonitor di unit nomor 1 itu filter HEPA-nya berapa persen, odornya berapa persen, sehingga dia bisa menganggarkan kira-kira pengadaannya harus sekarang atau menunggu tahun lagi masih bisa seperti itu. Ya. Jadi ada indikasi filter untuk pembacaan massa pakai filter. Ya kalau di gadgetnya kita bisa lihat sampai detail persentasenya usia filternya. Kalau yang di unitnya kita hanya cuma lihat dari lampu aja, secara kasar ya. Lampunya merah, hijau atau merah ya. Kalau hijau berarti masih bagus. Kalau orange berarti sudah mau menjelang diganti. Kalau merah berarti harus diganti. Ya, terus juga ada pengaturan kontrol ya, kontrol kecepatan kipas ya. Nah, ini tadi ya, ada kecepatan 1 sampai 5. Itu menentukan ADR. Jadi sudah saya jelaskan. Jadi untuk masalah-masalah alergi udara, alergi debu itu juga cocok dikenalkan ke teman-teman kita yang punya masalah tentang terkait alergi, terutama alergi debu. Ya, bisa dikenalkan Atmosphere Sky ini teman-teman. Sudah terbukti nih, banyak yang membuktikan. Energi start itu tadi karena irit ya secara listrik ya, sehingga apalagi ini pemakaiannya jangka panjang bisa lebih dari 1 hari berhari-hari. Ya itu di ruang isolasi ini nyala terus ini gantinya ini. Apalagi dengan ledakan kayak gini, wah ini atmosfer juga bekerja keras. Bukan hanya nafas ya, tapi atmosfernya juga bekerja keras sekarang. Ya ini bentuk display di alatnya teman-teman ya, indikator ya. Ini yang hijau ini yang di kotak kuning ini adalah indikator filternya. Yang nomor 1 itu pre-filter, yang baris nomor 2 itu HEPA filter, yang ketiga odor filter. Ini nyala hijau berarti masih baik. Ya ini yang nomor 2, yang warna biru ini kecepatan kipasnya. Speed 1 sampai speed 5. Ya, kalau mau pembersihan cepat, speed 5. Ya. Nah ini particle sensor reading ini untuk indikator tentang kualitas udara. Jadi kalau sudah bersih dia akan berwarna orange terus berubah jadi hijau. Kalau merah berarti masih kotor ya. Biasanya kelihatan teman-teman misalnya sudah hijau atau kuning itu terus ada orang buka pintu, itu kan ada udara luar yang masuk, dia akan berubah jadi merah lagi. Nanti setelah bersih lagi dia akan berubah jadi kuning dan hijau lagi. Ya, ini tombol untuk pengaturan, ada on off di sini, terus ada ini auto. Jadi dia akan kecepatan kipasnya akan berputar menyesuaikan dengan kualitas udara yang di ruangan itu. Jadi nggak usah ngatur-ngatur lagi, dia otomatis. Kalau yang atas ini turbo, ini kecepatan dibuat tinggi ya. Kalau ini yang tadi saya katakan mode sleep tadi ya. Jadi kalau malam, padahal suaranya udah soft sih, tapi kalau mau lebih nggak terdengar lagi ini aja dipijet. Jadi alat ini tetap bekerja, tapi suaranya sangat-sangat hening ya, nyaris tak terdengar. Ya. Ini tadi ada penjelasan dan ini ada yang kelebihannya juga. Tadi ada rodanya ini. Terus filter corner edge. Jadi ini enggak mungkin keliru ganti filternya teman-teman, karena waktu kita ganti odor filter ini dilihat ya, ini ada takiannya Bu. Kayak kalau kita ganti SIM card loh. Kalau kita ganti SIM card kan nggak mungkin kebalik.
Ya, maka itu ini nggak mungkin kebalik karena sudah ada takian di ujungnya ini. Jadi siapapun bisa mengganti. Dan HEPA filter dan odor filter ini sudah dilengkapi dengan teknologi RFID, ya, sehingga dia akan bisa tahu ya kapan dia harus mengganti, kapan dia jenuh dan harus diganti. Ya, indikator filternya warna merah. Ya, kalau filter cukup dibersihkan. Ini tadi garansi 5 tahun. Ya, terus juga teman-teman ingat di sini juga ada MB menyediakan namanya hotline Sky. Jadi kalau teman-teman ada masalah atau juga mungkin prospek Anda dikasih tahu juga mungkin menghubungi teman-teman nggak bisa, dia bisa menghubungi hotline Sky ini. Akan dipandu oleh staf MB yang ada di sana. Ya. Di sini nggak ada tulisannya ya, tapi teman-teman nanti coba tanya ke upline-nya atau yang menggunakan ada hotline Sky. Jadi kalau ada masalah, teman-teman punya masalah yang nggak bisa ngatasin, atau user yang pemakai ini juga ingin tahu, bisa menanyakan langsung ke sana. Jadi ini kira-kira kunci selling point dari Atmosphere Sky itu tadi, diameter kemampuan filtrasinya itu sampai 0,024 mikron, ya, sehingga itu sama dengan efektivitasnya mendekati 100% ya, 99,99%. Sehingga lebih banyak kontaminan yang tersaring termasuk virus ya, dan virus COVID ya, virus corona itu rata-rata diameternya sekitar 0,1 mikron teman, sekitar 100 nano. Kalau untuk COVID ini virus corona itu bisa 60 nano sampai 140 nano. Padahal filter kita ini kemampuannya menyaring sampai 2,4 nano. Wah, jadi masih jauh sekali. Ya. Jadi nggak bisa lewat lah. Terus kemampuan CADR-nya 300 CFM atau 8,5 meter kubik per menit. Suaranya juga nggak mengganggu sama sekali. Ya, terus sertifikasi yang sudah diakui dari dunia internasional juga cukup banyak. Dan yang terakhir yaitu dibuktikan oleh MB dengan memberikan garansi 5 tahun untuk kualitas itu. Ini Atmosphere Sky Connect dari aplikasi. Ya, ini nanti ada panduannya juga. Ya, proses pairing biasa lah teman-teman yang biasa pakai IT biasanya tahu ya, kalau mau pairing dengan CCTV atau apa itu prosesnya seperti dengan Bluetooth, dengan ya biasalah. Ya, nanti kalau nggak bisa ya tanya ke staf PMB akan dibantu. Ya, ini cuman question and answer aja. Ya, mungkin nggak akan saya bahas karena poin pentingnya ada di sana tadi ya Bu Maria ya. Kira-kira itu sih. Mungkin saya bisa sharing yang lain. Nah, apa ya? Mungkin materi intinya itu ya, Bu. Ya, mungkin saya ada tambahan sedikit kemarin dari Pak Asril, Pak Eri. Itu pre-filter itu sebaiknya tidak dijemur, kata Pak Asril. Jadi dilepas dari unit lalu di vacuum cleaner saja cukup. Seandainya mau dicuci cukup diangin-anginkan katanya. Mungkin dia takut kalau dijemur terlalu lama itu kan plastik ya, takut nanti ada apa? Kalau nggak salah waktu itu penjelasan Pak Asril gini sih Bu. Kalau habis dicuci dijemur kadang-kadang masih ada sisa air, ke susu langsung dipasang gitu loh Bu. Jadi padahal kan nggak boleh. Kalau ada sisa air dia akan terhisap ke HEPA. Ke HEPA-nya, betul. Nah, itu akan merusak HEPA-nya. Jadi sebaiknya di vacuum cleaner aja lah, nggak usah dicuci ya Pak ya. Nah, kalau dijemur sebenarnya nggak masalah asal begitu kering dipasang, jangan terlalu lama. Jangan terlalu cepat Mas. Kalau terlalu cepat masih ada komponen air yang menempel itu bisa terhisap di komponen di filter HEPA-nya dan merusak filter HEPA-nya. Nah, ini teman-teman ya kita sharing. Nah, saya akan sharing beberapa gambar ya mungkin. Nah, terkait dengan pandemi ini, ya, kita tahu ya ini WHO sudah mengakui bahwa penularan COVID adalah lewat udara atau airborne transmission, ya. Sehingga untuk itu inilah kenapa sekarang air purifier ini jadi booming. Betul Pak. Dan kita punya kualifikasi yang bisa mengatasi virus. Ya, dan nggak banyak kompetitor. Nah, kalau kita nggak bisa manfaatkan itu, eman sebenarnya. Ya, karena kompetitor kita terus terang nggak banyak kok. Kompetitor kita nggak banyak yang bisa setara dengan ini HEPA filternya.
Sambil nunggu Dr. Eri, ini saya bantu jawab ya. Ada pertanyaan mengenai bagaimana membersihkan prefilter yang dipakai isoman. Prefilter apakah boleh dicuci, disikat pakai sabun? Ya, tadi sudah dijawab ya. Sebaiknya prefilter nggak usah dicuci, disikat ya. Di vakum cleaner aja, karena kalau disikat-sikatnya kasar nanti berlubang. Ya, lalu nggak boleh dijemur lama. Ya, tapi harus kering. Maka dari itu menurut saya paling aman adalah dilepas dari unit lalu di vakum cleaner. Pak sudah siap? Silakan lanjutkan. Iya Bu, setuju. Jadi sebenarnya cukup dibilas dengan air aja. Tapi kalau mau disikat juga nggak masalah kok. Biar lebih pede, biar lebih marem jadi ya. Nggak masalah. Yang penting pemasangan lagi harus kering, itu aja deh. Yang penting sebelum dipasang harus kering, jangan mengandung air di sana. Atau bekas pembersihnya, karena itu bisa terhisap di filter HEPA-nya yang akan mempengaruhi kinerja filter HEPA-nya. Ya, ini saya tunjukkan tadi, ini adalah dari PPKM kemarin, Instruksi Menteri Dalam Negeri, tertulis di sana di poin 2, kalau boleh saya bacakan. Ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Ya, artinya kasih banyak jendela dong. Jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan, itu tadi mengurangi risiko konsentrasi virus mestinya kan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan HEPA filter dapat digunakan di dalam ruangan. Ya, bukan yang lain loh Bu. Jadi kalau teman-teman ditanya kenapa teknologi bisa bingung. Udah pemerintah tuh minta ini. Daripada kita terpancing untuk menjelaskan teknologi lain-lain yang kita juga kadang-kadang nggak bisa menjelaskan. Jadi saya cuma jelasin ini aja. Dari regulasi pemerintah sudah merekomendasikan bahwa HEPA filter yang, tapi sebenarnya kategorinya ini bukan apa? Karena HEPA filter tidak ada efek negatif. Sebenarnya itu sih jawab. Kalau yang lain masih ada efek negatifnya terhadap kesehatan. Terus lagi ya. Nah ini Bu ya, tentang UVC ini yang banyak ditanyakan juga. Ya, tentang apakah lampu UVC efektif membunuh virus di udara. Silakan, Pak. Ini teman-teman kita bisa baca bersama. Kok nggak kelihatan ini? Kelihatan lampu UVC di air lampu purifier. UVC air purifier membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membunuh virus. Nah, ini waktu paparan sinar UV di air purifier pada umumnya adalah kurang dari 1 detik waktunya. Maksudnya dari kontaminan itu melewati UV hanya kurang dari 1 detik. Padahal dibutuhkan waktu paparan lebih dari 12 detik bagi sinar UV untuk bisa membunuh bakteri atau virus itu. Jadi kalau cuma lewatnya cepat, Bu, artinya UVC itu nggak ada manfaatnya sebenarnya. Belum terbunuh ya, lewat tok nunut lewat aja. Iya, selain itu tadi sinar UV juga berbahaya bila terpapar langsung ke mata atau kulit. Ya, kemarin ada yang bocor itu ya, yang di Filipina itu ya. Iya, itu di Filipina ya waktu kejadiannya. Ya, maka itu biasanya UVC ini lebih cocok digunakan untuk membersihkan permukaan benda. Jadi kalau teman-teman biasanya sekarang kan ditakutkan itu ya Bu ya. Kalau terima barang-barang paket kiriman dari dosen atau apa online, nah itu bisa sebelum kita buka masukkan ke box diisi lampu UVC. Ada Bu ya di luar tuh yang merek Philips kalau nggak salah ya. Itu kalau kita buka pintu itu nanti dia mati sendiri lampu UV-nya. Terus ada timernya untuk berapa lama itu bisa dibersihkan ya. Jadi ini teman-teman kalau ada pertanyaan terkait UVC kira-kira bisa jawab ya. Ya ini terus biaya operasionalnya lebih mahal ya. Iya. Yang karena yang bagus itu yang besar, karena kalau pakai lampu UV kita harus lihat kekuatan gelombangnya berapa, nggak sembarang lampu UVC loh, itu harus kita lihat panjang gelombangnya berapa, kekuatan supaya untuk membunuh virus itu kekuatannya cukup besar. Saya lupa ya teman-teman itu berapa kekuatan, istilahnya obatnya itu berapa lah kira-kira kalau lampu itu gitu untuk bisa membunuh virus. Jadi asal jangan percaya ini ada mengandung lampu UVC, tapi harus tanyakan kekuatannya berapa. Ya. Seperti pada e-spring itu ya Pak. Iya, jadi sama. Kenapa betul. Di e-spring ya lampu UV-nya juga harus diganti tiap tahun gitu, karena nanti itu tadi kemampuannya jadi berkurang. Jadi berkurang. Nah, ini teman-teman juga lihat
bahwa ternyata setelah diteliti kualitas udara itu terkait dengan ya kualitas polusi udara itu berhubungan dengan tingkat kematian karena COVID. Artinya kalau ruangan itu sudah sering terpolusi sehingga menyebabkan seseorang itu terjadi radang kronis di saluran pernapasannya, itu begitu dia kena COVID, dia lebih mudah memburuk, lebih mudah kena serangan yang fatal. Ya, jadi itu akibat tidak langsung bagaimana COVID ini lebih mematikan pada orang-orang yang selama ini tercemar oleh polusi udara. Ya, kira-kira ini dari studi di Harvard, Bu, ya. Jadi paparan polusi udara mempengaruhi kematian akibat COVID di Amerika, ya. Peningkatan 1 mikrogram per meter kubik, yaitu kalau polusi kan ukurannya PM2,5 ya. Itu dikaitkan dengan risiko peningkatan kematian akibat COVID sebanyak 8%. Itu tadi, karena sudah sebelum kena COVID, dia sudah terjadi radang kronis akibat polusi udara yang selama ini dialami oleh dia. Ya. Maka itu dikatakan pasien di daerah yang memiliki tingkat polusi udara tinggi sebelum pandemi ya, itu lebih mungkin meninggal akibat infeksi ini. Ya, jadi artinya apa? Partikel halus polusi udara itu menambah risiko terpapar COVID lebih berat. Ya, itu maksudnya itu ya. Karena kan kita sekarang trending topik isunya kan COVID. Jadi kita harus bisa bagaimana menunjukkan ke prospek tentang yang terkait SKA ini dengan COVID ya, untuk memberikan informasi yang lebih ya ini terus ini HEPA filter tadi, rating ya tadi, ini yang penting yang mau saya sampaikan. Nah, apa kurang besar Bu ya? Nek memperbesar ya apa? Itu kalau memperbesar itu ada tanda apa? Ada tanda plus itu di kanan itu ada tanda trash. Nah itu tanda plus itu Pak. Ada tanda bundar, ada plusnya di tengah kan atas. Oh ini kehalang sama. Oh kehalang sama ininya. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa Pak. Nanti kita ini aja kehalang, kadang-kadang ketutup itu. Iya, ini jelas ya teman-teman. Ya di sini kita lihat bahwa ini adalah jadi HEPA, filter HEPA itu secara internasional ada tingkatannya, ukurannya. Ini yang menentukan kualitasnya. Jadi teman-teman bisa lihat dari MERV 1 sampai MERV 20. MERV 1 sampai MERV 4 yang warna merah, itu coba lihat yang kanan sendiri. Itu dia targetnya untuk membersihkan polen, ya, debu hewan, ya, spray paint itu apa ya, dari bekas-bekas cat gitu ya, di dinding, ya, serabut-serabut di karpet. Kalau yang MERV 5 sampai 7 yang warna kuning, itu untuk mold spores, ya, cooking dust, debu-debu saat masak, hairspray, terus dari furniture, ya. Nah kita lihat yang untuk virus yang mana? Bakteri virus itu di sini memang. MERV 14 itu bakteri, karena bakteri memang ukurannya lebih besar ya. Semuk gas snis itu dari bersin ya, dari partikel-partikel waktu kita bersin. Nah MERV 17 sampai 20 yaitu yang disebut filter HEPA Bu, untuk virus. Jadi nggak sama kan, ada juga kemarin ada waktu Pak Garden Presiden yang tanya juga kan, loh katanya kan 0,3 bisa untuk virus juga karena gerakannya dari kontaminan itu nanti pasti akan nabrak apa serabut filter HEPA-nya, jadi nggak perlu harus yang apa yang 0,0024 mikron, cukup yang 0,3 mikron saja. Ya, jawabnya ini sebenarnya teman-teman. Kalau memang seperti itu kenapa dibuat perbedaan MERV rating? Kalau semua HEPA itu seperti itu kan, nggak seperti itu ya. Jadi ini ya jawabnya teman-teman. Jadi nah, atmosfer sky filter HEPA-nya itu ada di MERV 17 ya, itu informasinya seperti itu. MERV 17 ya, ada juga lah, mana ini tadi, atau kalau pakai standar ada juga dua teman-teman, dia ada di H13. H13 tuh ya, ini apa kelas HEPA ya, dari E10, E11, E12 sampai H13, H14 itu untuk filter ultra. Ultra itu lebih kecil lagi dari HEPA, jarang tuh. Ya, ultra namanya. Jadi itu filter HEPA kita tuh tergolong H13. Jadi efisiensi pembersihannya 99,75% ya, 99,95%.
Ya, saya kalau lihat klaimnya kok 99,99% ya Pak. Harusnya ya, hampir 11 ya Pak ya. Ya mendekati ini 99,9%, sudah mendekati. Pokok 99,9 mesti depannya 9. Teman-teman ya itu ya, jadi H13 atau MERV 17. Nah, ini kalau ingin lebih informatif lagi mungkin bisa saya tunjukkan ini. Nah, ini ya. Ya, ini kita lihat tabel ini MERV rating 2 sampai 3, 5, 6, 8, 11, 14 sampai tadi sampai 20 ya teman-teman. Semakin tekanan, efisiensinya semakin besar, higher. Ya, nah kita lihat yang high efisiensi itu yang MERV rating ini 14 ke atas. Kalau dibaca filter ini adalah filter yang digunakan di rumah sakit dan ruang-ruang steril untuk menangkap komponen partikel mikroskopik. Artinya mikroskopik apa ya? Itu tadi virus, bakteri. Ya, jadi MERV ratingnya harus tinggi. Ini saya katakan yang medical grade, Bu. Kalau yang di bawah ini itu namanya true HEPA. Ya, itu HEPA biasa kayak alat-alat yang kita jumpai air purifier yang ada di Hartono mungkin atau di toko-toko elektronik biasanya true HEPA saja. Jadi kemampuannya mungkin untuk virus atau bakteri kurang karena dia biasanya hanya 0,3 mikron. Ya, HEPA standar itu 0,3 mikron teman-teman. Disebut HEPA itu kalau bisa memfilter komponen kontaminan 0,3 mikron. Ya. Tapi beberapa merek Pak yang punya 0,3 mikron, mereka juga mengklaim H13. Katanya juga bisa untuk virus gitu Pak. Ya itu Bu, klaim kan. Klaim. Ini juga contoh ini dari merek di luar sana yang saya dapat ya nih Bu teman-teman. Jadi lihat ya. Definisi true HEPA ya. Ini mereknya ini yang medical grade HEPA. Jadi bisa untuk all bakteri sama virus itu dia bisa semua. Tapi kalau yang true HEPA itu nggak bisa, yang bakteri, virus sih susah sekali, nggak bisa. Ya HEPA-nya 0,3 mikron nanti 300 nano, padahal bakteri virus kan di bawah itu ya, artinya lolos terus. Mungkin untuk debu-debu yang kasar bisa. Ya. Ini dikatakan lihat atas teman-teman ya H13 medical grade HEPA. Kalau H11 itu ya itu tadi true HEPA. Ya, kebanyakan HEPA itu di sini most common ya. Jadi kebanyakan yang disebut HEPA filter itu di sini. Yang kebanyakan dijual di toko elektronik itu di sini. Nggak banyak yang medical grade HEPA. Mungkin itu informasi penting yang bisa saya sampaikan. Dan ini tadi juga teman-teman sudah lihat, ini juga saya dapatkan dari Kominfo ya Bu. Ini sekarang juga barusan kemarin saya dapat di IG bahwa terkait penyebaran COVID ini yang dianjurkan. Selain disiplin protokol ditingkatkan, protokol kesehatan juga gini. Gunakan ventilasi alami, buka jendela atau pintu kalau ada ya. Terus perbanyak sinar matahari yang masuk, gunakan air purifier dengan HEPA filter. Ya, filter AC juga diganti secara rutin, dibersihkan maksudnya. Ya, termasuk ruangan dengan exhaust fan ya. Jadi ini poinnya penggunaan HEPA filter dianjurkan teman-teman. Ya, makanya jadi, sekarang ini masyarakat pada cari HEPA kemana-mana Pak. Ya, dan perusahaan-perusahaan yang pintar-pintar itu bikin aja ya, ngomongnya semuanya H13 Pak. 0,3 klaimnya H13 begitu. Maka itu Bu Maria, kemarin Bu Maria sempat sharingkan tentang hasil uji teknikal, yaitu itu di sana jelas semua. Jadi MP sudah menguji di laboratorium independen terkait kemampuan filtrasi HEPA-nya. Jadi untuk termasuk untuk coronavirus berapa persen, termasuk untuk kuman apa itu ada semua Bu di sana. Nah itu yang penting. Baik. Saya pernah ditawari juga merek lain, terus saya tanya punya nggak bukti bahwa ini diuji untuk virus bisa berapa persen? Saya nggak bisa tunjukkan. Saya pura-pura saya ngomong karena saya ditawari merek lain bisa tunjukkan ini Mbak. Apakah Mbak bisa memberikan model kayak gini untuk produknya? Kalau memang bisa, oke, mungkin akan saya jadi pertimbangan saya. Nggak saya infokan Bu, kalau saya juga pengedar maksudnya gitu. Kita nggak bisa membuktikan itu sampai sekarang. Ya karena ya itu tadi, karena terkait pandemi dia lihat suatu peluang dan dia membuat klaim-klaim yang sebenarnya tidak ada buktinya gitu loh.
Ya tadi jangan sampai seperti rumah sakit yang kapan itu beli sampai 62 unit, ternyata baru tahu bahwa ternyata target dia virus, ternyata nggak bisa untuk virus. Ya. Ya, untuk sharing aja. Ini kemarin beberapa, ini waktu awal dulu Bu, waktu saya sempat sering ke rumah sakit Hasan Sadikin, itu dapat omset 8 unit itu di awal Mei, Bu. Awal pandemi waktu itu PSBB, Bu. Bu Maria, teman-teman saat itu PSBB ya. Saya mengenalkan ini ke rumah sakit Hasan Sadikin hanya lewat WA saja, kirim lewat email. Terus waktu itu juga ada kompetitor yang masuk. Terus waktu itu produknya sama, waktu itu ini kan masih dari BRI Bu ya, ada logo BRI, itu ditunjukkan ke saya. Terus saya bedah produk dan saya bisa jelaskan bahwa filternya kompetitor ini meskipun harganya lebih murah tapi beda, bukan medical grade. Harganya padahal kalau nggak salah 8 juta Bu, produk kompetitor itu teman-teman. Tapi akhirnya milih yang ini saya jual 21 juta atau 22 juta, lupa, saya nggak tahu, dibaca angka itu dengan berapa. Ya, jadi makanya itu kalau kita bisa menjelaskan, apalagi kan rumah sakitnya pasti cari yang medical grade dong, bukan yang murah. Ya. Dan waktu itu untungnya saya juga dibantu oleh MW, ini luar biasanya teman-teman dari MW. Waktu itu terjadi transaksi, saya nggak pernah ketemu orang yang di Bandung, saya hanya kontak-kontak lewat WA saja. Terus begitu transaksi, saya juga dibantu oleh staf MW Bandung untuk serah terima produknya, Ibu ya. Jadi oleh dibantu Pak Ramdan ya. Pak Ramdan ya. Ya, serah terimanya juga di sana. Ya, jadi MB luar biasa, ongkos kirim juga kita tahu free semua ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi teman-teman bisa mengenalkan produk ini kemanapun juga dalam wilayah Indonesia, nggak perlu takut. Ya. Oke. Baik. Ini ada satu ya. Mungkin. Ya, masih ada Pak Eri? Ya, ini kemarin yang saya buka, saya dibantu oleh Kepala Cabang MB Bandung, teman-teman. Jadi saya nggak pernah ke Bandung, tapi bisa dapat omset dari sana. Ya, ini tim kerjasama. Jadi MW sangat mendukung teman-teman. Jadi kalau kalian butuh apapun, surat pendukung, ya, surat keterangan itu tadi, COO, apa itu nanti MW akan kasih. Support semua. Support semua, ya. Ya, baik, sudah selesai Pak Eri. Itu aja. Itu ya. Baik, terima kasih Pak Eri ya, penjelasannya sangat jelas sekali. Thank you Pak Eri. Ya, thank you Pak Eri.